Silakan Pak Sus. Halo, selamat pagi, semangat senantiasa di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini, firman Tuhan akan saya sampaikan dengan topik mengenal Tuhan dengan benar. Bapak Ibu yang terkasih, sudah terkenal bahwa kehidupan negeri ini adalah kehidupan yang religius, yang artinya Tuhan senantiasa dilibatkan dalam segala aktivitas kehidupan, gitu ya. Baik dari salamnya, baik dari sebutan-sebutannya, atau bahkan ketika terdesak konangan itu melakukan kejahatan, dia pun menyebut nama Tuhan. Nah, justru itu semua menunjukkan dalam aktivitas yang seolah-olah religius, tapi seringkali yang kita dapati, orang tidak mengenal Tuhan dengan benar. Jadi Tuhan seringkali justru secara langsung atau tidak langsung dikatakan sebagai aktor yang melatar belakangi segala hal-hal yang tidak benar. Nah, beberapa waktu yang lalu, saudara saya itu terkena mutasi dalam pekerjaannya. Nah, dia begitu khawatir, takut, bagaimana kalau dia dipindah ke tempat yang jauh, dia mendapatkan satu situasi yang tidak nyaman, dan lain sebagainya. Hingga pada saatnya diberitahukanlah informasi kemana dia harus pindah. Ternyata dari informasi yang diberikan, dia dipindah tidak jauh dari lokasinya, hanya berpindah job deskripsinya saja, begitu. Nah, di tengah kegembiraan itu, dia bilang, wah ternyata Tuhan masih sayang sama saya. Nah, dari ungkapan seperti itu, jadi Tuhan masih sayang sama saya, gitu ya. Sebenarnya kalau kita telusuri lebih jauh, arti perkataan itu kita bisa menyimpulkan bahwa dari perkataannya Tuhan itu sifatnya inkonsisten. Kadang-kadang dia bekerja dengan mood yang benar dan kadang-kadang dengan mood yang salah. Kadang-kadang Tuhan itu berbuat iseng, bisa jadi Tuhan itu ngerjain kita. Itu dari perkataan itu. Terus yang kedua bisa mengandung arti juga, baik tidaknya situasi, semata-mata menurut ukuran pribadi kita. Jadi kita bisa menilai baik, tidak, senang, atau tidak, untung atau rugi, itu seringkali berdasarkan pikiran dan pertimbangan kita sendiri. Terus yang lebih parah lagi, seringkali kalau situasinya buruk, situasinya jelek, orang sebut sebagai nasib, gitu. Artinya Tuhanlah yang berskenario, dia melakukan sesuatu yang buruk pada suatu saat atas hidup kita. Nah, itu satu contoh pemahaman Tuhan yang salah. Tentu kalau kita belajar firman Tuhan, dibaharui pikiran kita dengan akal budi yang benar, diterangi oleh Roh Kudus, tentu kita tidak akan punya pikiran seperti itu. Semakin lama kita kenal Tuhan, semakin lama kita mengikut Tuhan, ada satu proses di bawah alam sadar kita untuk kita benar-benar mengenal Dia dengan benar. Nah, di Efesus 1 ayat 16b sampai 18, firman Tuhan berkata demikian. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu, untuk mengenal Dia dengan benar. Ya, jadi supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Jadi saudara-saudaraku, untuk mengenal Tuhan dengan benar,
ternyata diperlukan roh hikmat dan wahyu. Itu apa? Hadirnya Roh Kudus, Roh Allah yang menjelaskan pribadinya sendiri kepada hati kita. Kita tidak mungkin mengenal Dia dengan akal budi kita sendiri. Karena akal budi kita sendiri mengandung rasa curiga karena dosa itu. Jadi saya kenal Tuhan itu baik, Dia setia, tapi ada sedikit kecurigaan. Kita tidak pernah bisa membebaskan akal budi kita dari rasa curiga. Demikian kecurigaan itu seringkali juga kita tujukan kepada Allah. Kalau kita melihat, kita ditolongin orang di saat kita butuh begitu, betapa baiknya Dia, betapa kasihnya Dia menolong kita. Tapi seringkali kita tetap menjadi waspada. Ada apa dengan orang ini? Itu adalah sesuatu yang tertanam dalam akal budi manusia daging kita, yaitu kecurigaan. Kita juga melihat Allah ada di dalam keterbatasan berdasarkan cara berpikir kita. Tuhan itu maha, Dia bisa lakukan sesuatu, Dia pencipta dunia ini. Tetapi untuk urusan ini, kelihatannya Dia tidak bisa berkuasa menolong saya. Itu akal budi kita. Atau Tuhan hebat dalam segala sesuatu. Tapi maukah Dia, mungkinkah Dia menolong saya di dalam hal ini? Kita tetap dalam batas manusia daging kita melihat Allah itu ada kecurigaan, ada keterbatasan, ada kelemahan. Nah, Roh Kudus hadir itu memberikan satu kelepasan atas belenggu pikiran kita, sehingga kita benar-benar memandang kita tanpa ada kecurigaan apapun, tanpa ada keterbatasan apapun, tanpa ada kelemahan apapun yang ada pada Tuhan. Kita melihat Dia dalam pandangan kesempurnaan, tidak bercacat. Tidak ada kegelapan sedikit pun di dalam Allah. Jadi kita tidak akan mencurigai Allah pribadi yang tidak konsisten. Dia konsisten. Bahkan seringkali kita menyebut dalam doa kita, Tuhan, berkati saya di hari ini, tolong saya, jangan lepaskan saya. Itu seringkali kalau kita telusur lebih jauh, kita sedang melawan diri kita sendiri bahwa Allah seringkali tidak menolong saya. Allah seringkali dalam kelupaannya Dia tidak memberkati saya. Gitu kan? Tuhan, lepaskan dari pandemi ini karena saya begitu capek, saya sudah jenuh, saya sudah apapun. Karena di balik itu semua seringkali kita menilai ukuran baik dan tidaknya menurut ukuran kita sendiri. Dan Allah rupanya tidak mampu membedakan yang baik untuk atau yang buruk bagi kita. Seolah-olah kan begitu. Nah, jadi sesungguhnya hadirnya Roh Kudus itu akan benar-benar melihat kita sebagai satu pribadi di mana di sana hanya ada terang, tidak ada kelemahan. Dan kita dibebaskan dari rasa curiga. Kepengikutan kita dengan Dia seharusnya diwarnai dengan kemurnian demi kemurnian. Satu level yang semakin dalam di dalam diri kita yang mengerjakan sesuatu di bawah alam sadar. Sehingga kita melihat Allah adalah pribadi yang terang dalam terang yang sesungguhnya, dalam kebenaran yang sesungguhnya. Ayat 18, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Tanpa Roh Kudus, mata hati kita gelap. Tidak bisa melihat, mengenali, atau memahami siapakah Dia, siapakah Tuhan itu. Kalau seseorang tidak bisa memahami siapa Dia, ya bagaimana mungkin kita akan dibawa menjadi serupa dengan Dia. Kalau kita tidak mengenal Kristus,
secara pribadi, di dalam kasihnya, di dalam kesabarannya, di dalam segala sesuatu, bagaimana kita bisa serupa dengan Dia. Kita juga akan memahami, mengenal oleh Roh Kudus atas pekerjaannya di dalam hidup kita, yang membuat kita bisa dipakai untuk melakukan pekerjaannya di dalam hidup kita. Oleh Roh Kudus kita akan diperkenalkan untuk mengenal rencana-rencananya atau rancangannya dalam hidup kita. Sehingga kita terus bisa bergerak maju, bersemangat, berada di dalam sukacita senantiasa. Mari kita buka hati kita agar Roh Kudus bertindak lebih luar biasa lagi. Kita memberikan satu kesempatan yang luas, kita menundukkan diri kita pada otoritas Roh Kudus, sehingga benarlah nama Tuhan semakin besar dalam hidup kita diubahkan, bahkan dalam kondisi di bawah alam sadar kita, akhirnya kita diterangi semuanya oleh firman kebenaran. Terpujilah nama Tuhan, mari kita berdoa.